Selamat pagi, frater dan saudari-saudara yang terkasih. Hari ini hari Minggu biasa ketiga. Bacaan Injilnya dari Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Konteksnya adalah ada di tepi danau Galilea setelah Yohanes Pembaptis meninggal. Kemudian Yesus bersabda kepada beberapa orang yang berkumpul di situ, tentu adalah murid-murid yang pertama, itu Andreas, Simon, Yakobus dan Yohanes. Dikatakan saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu mereka mengikuti Yesus dan Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena konteksnya pekerjaan mereka adalah nelayan, menjadi penjala ikan. Tapi kata mereka segera meninggalkan, berarti kan meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaan hariannya, dan segera mengikuti Yesus. Itu mungkin karena tergerak dengan kata kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata kerajaan Allah sudah dekat itu 10-15 tahun lalu sudah pernah kita dengar. Hari ini kita mendengar lagi. Pertanyaannya, dekatnya itu kapan? Halo? Ada nggak tergerak ya dengan kata kerajaan Allah sudah dekat? Karena udah sering dengar gitu. Ini saya tadi mau misa, saya dapat berita seorang ibu di kantin baru aja meninggal dunia. Nah, udah saya kasih contoh itu masih belum tergerak juga kalau itu dekat ya. Halo? Maaf nih ya, pagi ini belum tentu sampai nanti sore loh. Nanti sore belum tentu sampai besok pagi loh. Halo? Jadi udah jelas kerajaan Allah sudah dekat? Terus mau apa? Bertobat katanya. Tungguin aja. Dan memang setelah kata kerajaan Allah sudah dekat, itu kata berikutnya adalah bertobatlah. Jadi karena kita nggak tahu pagi ini apakah sampai nanti sore, apakah nanti sore sampai besok pagi, ya nggak ada jalan lain. Kita diminta untuk bertobat. Sebenarnya kata bertobatlah itu juga udah sering kita dengar loh. Tapi apakah itu juga menyentuh hati kita atau enggak? Ada kecenderungan dari kita dengar dan tahu dan paham, tapi sering menunda untuk melakukannya. Betul atau betul? Terima kasih atas kejujurannya. Nah, sementara kita lagi asik menunda, tiba-tiba kan pagi ini belum tentu sampai nanti sore, sore ini belum sampai besok pagi. Artinya apakah penundaan itu akan terus kita lanjutkan atau terima kasih atas diamnya. Hidup adalah pilihan. Jadi gak apa-apa mau nunda, nundanya sampai kapan. Gak apa-apa deket dibilang jauh, jauhnya sampai kapan. Yang penting gereja selalu mengingatkan melalui pewartaan Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Diingatin terus, tapi pilihannya ada pada kita. Apa itu bertobat? Bertobat itu setidaknya ada 3 langkah. Jangan lihat jari saya. Karena memang langkahnya ada 3. Langkah yang pertama itu sadar bahwa berdosa. Sadar semua berdosa? Kalau enggak terlalu, wong tadi Anda mengatakannya sendiri, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu waktu ngomong itu penuh penghayatan atau hafalan? Terima kasih atas kejujurannya.
Jadi kita harus sadar bahwa kita berdosa. Kalau kita nggak sadar bahwa berdosa, terlalu. Tapi itu belum bertobat, baru sadar doang. One step ahead setelah sadar adalah menyesali dosa-dosa. Sudah menyesal? Kayaknya yang ngomong baru di bagian kur loh. Yang sana udah menyesal belum? Yang sebelah sini? Menyesal tuh macam-macam. Ada yang pakai nangis, iya dah aku nyesel. Ada yang pakai mukul-mukul bantal, aku nyesel. Ada yang pakai bikin surat perjanjian, sejak saat ini karena penyesalanku aku tidak akan berbuat lagi, tanda tangan. Bahkan ada yang jedotin pala ke tembok, aku nyesel. Itu kepala sampai berdarah pun itu belum bertobat. Itu tanda tangan perjanjian nyesel dan tidak berbuat lagi, itu juga belum bertobat. Baru disebut bertobat setelah langkah ketiga, yaitu apa? Berubah. Berubah itulah bertobat. Karena bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia itu artinya perubahan sikap hati, yang pasti nanti pada gilirannya perubahan sikap hidup. Berubah itu juga harus berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya malas menjadi, yang tadinya gampang emosi dan marah-marah jadi yang tadinya pelit bin pedit alias kikir jadi murah hati. Yang tadinya suka bohong jadi, yang tadinya suka ngomongin kejelekan orang jadi ngomongin kebaikan orang. Itu tadi yang barusan saya sebut. Pernah ada atau belum pernah ada? Luar biasa. Oh, terus udah berubah belum? Oh, dalam proses ya. Itu kayaknya paling enak lo jawab gitu loh. Itu sama juga orang ngomong, lo ada di mana? OTW, ya gitu loh. Padahal OTW-nya di mana tuh nggak jelas loh. Belum mandi. Ada yang baru mandi, oh bilang OTW katanya. Jadi OTW itu jaraknya berapa kilo? Nggak tahu. Itu sama, on proses itu juga berapa lama. Tapi sekali lagi, hidup adalah pilihan. Kan bagian saya hanya bersama gereja mengingatkan terus. Setelah bertobat apa? Jadi jangan takut nih, Santo Agustinus bagus banget nih punya kata-kata begini nih. Tidak ada orang suci yang tidak punya masa lalu, betul tidak? Tapi tidak ada pendosa yang tidak punya masa depan, betul? Jadi jangan takut. Anda punya masa lalu sekelam apapun bisa menjadi kudus. Buktinya Santo Agustinus. Agustinus itu dulu juga nakal, nyebelin orang tuanya, didoakan terus. Orang tuanya tuh namanya Santa Monica, 27 tahun mendoakan Agustinus. Sampai anaknya itu yang laki-laki itu, yang dewasa itu bertobat. Dan bukan hanya bertobat, menjadi kudus. Bahkan bukan hanya menjadi kudus, menjadi teolog yang luar biasa, menjadi uskup yang luar biasa. Jadi seorang Agustinus, aku kudus tapi aku juga punya masa lalu yang berdosa. Tapi kalau sekarang Anda berdosa, jangan biarkan Anda stagnan di sini. Anda juga bisa punya masa depan untuk menjadi kudus. Amin. Amin. Untuk itu perlu berterima kasih. Saya sih kalau lihat wajah-wajah ini kayaknya memang punya masa depan untuk kudus. Cuma kudusnya kapan? Hidup itu pilihan. Betul tidak? 27 tahun lagi. Enggak, ini saya juga sekaligus meneguhkan. Jangan pernah Anda merasa begitu buruk, begitu kelam sampai Anda nggak punya masa depan. Silakan. Harapan dan masa depan itu masih terbuka lebar. Tapi juga kita jangan stagnan, karena ini yang terutama pada orang tua yang benar-benar gregetan lihat anaknya berubah itu sulit, bandel untuk jadi baik itu sulit. Santa Monica itu bisa mendoakannya.
Tapi mendoakannya 27 tahun baru berubah. Halo, Anda baru 2-3 tahun udah nyerah sih masalahnya. Saya udah nyerah Romo, saya udah novena ini, novena itu, nggak dijawab. Kan belum 27 tahun. Sama, sakit hati. Kan belum 70 kali 7, betul nggak? Padahal 70 kali 7 berapa? 490. Tuh. Emang udah pernah ngampuni sampai 490 kali? Orang disakitinnya juga cuma 3 kali, ya toh? Yang nyakitin udah lupa, kitanya ingat terus. Kan salah sendiri, hidup adalah pilihan. Nah, setelah bertobat, akhirnya kita itu diutus seperti Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes. Murid-murid pertama itu juga diutus. Mulai hari ini engkau akan kujadikan penjala manusia. Jala ikan doang mah cuma kamu makan atau kamu jual buat hidup keluargamu. Tapi menjala manusia itu berarti menyelamatkan jiwa-jiwa. Bersama aku menjadi duta cinta kasih. Jadi setelah bertobat, kita diminta untuk mempertobatkan orang lain atau diutus menjadi duta cinta kasihnya. Menjadi duta cinta kasih, ya harus dimulai dari kita yang bertobat dulu. Kalau kitanya belum berubah, bagaimana kita ingin mempertobatkan orang lain? Nah, ini punya kesulitannya di sini. Tapi ini kita semua, Anda dan saya, mari berjuang, tapi jangan sendirian, bersama Yesus yang telah memanggil kita. Ya, kita mulai dengan cara hidup lama kita ganti dengan cara hidup yang baru. Lalu nanti kita juga jadi punya semangat baru, berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Nah, ini kalimat bagus nih. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi biarkan kita dirubah menjadi seperti yang Tuhan ingini, bukan yang aku sendiri ingini. Anda sudah berani nggak berserah, Tuhan, biarlah terjadi seperti yang kau ingini? Atau Tuhan, aku maunya yang terjadi seperti yang saya ingini. Yang mana nih? Luar biasa. Setelah itu ya nggak ada jalan lain. Menjadi duta cinta kasih, seperti Tuhan juga penuh kasih. Menjadi orang yang diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu nggak mudah loh, sulit. Kalau ngurus ikan doang gampang, jala ikan. Tapi kalau ngurus manusia itu sulit, karena manusia itu punya karakter yang kompleks dan beragam. Contoh kesulitan adalah ini. Kita akan ketemu peristiwa orang yang akan kita selamatkan, kita bantu, kita doakan, itu kok berbuat lagi sesuatu yang kita anggap ini tidak baik. Usul saya, kita jangan pernah membenci orang itu. Kalau udah ngomong duta cinta kasih, nggak boleh membenci orang. Termasuk gak boleh benci anak Anda, gak boleh benci suami Anda, gak boleh benci istri Anda, gak boleh benci tetangga Anda. Orang musuh aja disuruh dicintai, betul gak? Cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi ini titipan Tuhan. Sesulit apapun, kita harus berani punya prinsip. Kita boleh benci perbuatannya yang kita nggak suka, tapi kita nggak boleh benci orangnya. Orangnya tetap kita sayangi. Sulit nggak? Halo. Dia udah nyakitin aku, dia udah merugikan aku. Terus ketemu orangnya, aduh rasanya
Harusnya kita cuma boleh benci perbuatannya saja, orangnya tetap kita kasihi lagi. Jangan pala kalau ketemu buang muka. Ya kalau setelah dibuang ketemu, kalau enggak muka gue kemana? Jangan gitulah. Tetap kasihi orangnya, karena kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Walaupun perbuatan itu nyebelin bahkan berkali-kali, karena mengampuninya juga harus berkali-kali, mengasihinya juga berkali-kali. Oke, sekarang tolong dijawab dengan jujur. Kita salah dan berdosa berkali-kali enggak? Kita diampuni Tuhan berkali-kali enggak? Berarti Tuhan mengasihi kita enggak? Walaupun sebenarnya yang kita lakukan perbuatan yang dibenci Tuhan, betul tidak? Ya udah, itu yang kita lakukan karena aku telah mengalami itu, maka aku akan melakukan itu. Karena aku cuma ikut serta kok di dalam pewartaan cinta kasih ini, ikut serta. Ini karya Tuhan. Kalau aku punya kesulitan, ya minta pertolongan Tuhan. Semoga kita dimampukan, karena setiap dari kita orang Katolik pengikut Yesus nggak pernah terlepas dari tugas perutusan. Setelah bertobat Anda diutus. Buktinya setelah Ekaristi, berkat penutup imam, imam berkata apa? Marilah pergi, kita diutus. Betul kan? Mungkin pantun kecil ini bisa merangkum renungan kita. Kalau bagus bilang di Yogyakarta makan bakpia, malamnya makan bakmi Jawa, dirubah jadi penjala manusia, diutus selamatkan jiwa-jiwa. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.